Nah, di sini ada pilihannya. Kita akan membuat soal pilihan ganda kompleks atau pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, kita di sini dua saja ya, jawaban yang benar dua saja dengan 4 pilihan. Maka yang dipilih adalah tetap pilihan ganda ya, atau multiple choice. Nah, di sini yang pertama kita klik multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian di bawahnya tekan tambah atau add. Nah, di sini kita masuk ke soalnya, bukan soalnya apa, tampilan untuk membuat soal. Kemudian yang masih ada tanda seru ini kita isi. Yang pertama itu question name atau nama pertanyaan. Di sini bisa kita ketik nomor soal ya, misalnya di sini 1. Kemudian question text atau pertanyaan ya, di sini question text bisa kita masukkan pertanyaannya. Contohnya pertanyaannya adalah proses atau di sini kita buat dulu perintahnya ya. Pilihan ganda kompleks dalam kurung pilihlah dua jawaban yang benar. Ya, pilihan ganda kompleks, pilihlah dua jawaban yang benar. Kemudian bisa kita enter dan bisa kita tulis nomor tadi ya. Ini bisa kita tulis nomor 1. Nah, misalnya pertanyaannya adalah proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan titik ya. Nah, ini soalnya ya, nomor 1. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini bisa di sini kita pilih yang kotak ini, ada 2 kotak. Standarnya kan satu pilihan atau one answer only ya, atau satu jawaban yang benar. Nah, di sini kita klik multiple answer allow atau mengizinkan menjawab lebih dari 2. Nah, ini kita klik. Jadi di sini berubah multiple answer allow atau diizinkan memilih lebih dari satu jawaban. Apakah pilihannya akan kita acak atau tidak, di sini kita atur. Nah, di sini ada centang. Nah, centang ini apabila dicentang berarti acak. Apabila kita tidak centang berarti tidak acak ya. Nah, di sini bisa kita pilihannya itu bisa kita huruf besar atau kecil ya. Kita pakai huruf besar. Kemudian nah, di sini pilihan 1 atau choice 1. Di sini kita isi dengan jawabannya ya. Nanti kita bikin 4 jawaban. Ya, misalnya di sini pertama ya, itu karbon dioksida. Nah, ini yang kedua air
Dan yang pilihan yang ketiga itu glukosa. Dan yang keempat itu oksigen. Jawaban yang benar di sini ada dua, yaitu glukosa dan oksigen. Kita buat nilainya 50 dan oksigen 50. Jadi totalnya 100% ya. 50% tambah 50%, 100%. Kemudian setelah selesai semua, kita scroll ke bawah lagi ya. Scroll ke bawah. Nah, di sini kita klik tanda save change atau simpan perubahan. Oke. Simpan perubahan. Nah, di sini sudah tampil soalnya. Nah, kita bisa lihat dengan mengklik tanda tambah di sini ya. Artinya kita mau lihat seperti apa sih soalnya. Nah, di sini ya. Nah, nomor 1, kemudian perintahnya pilihan ganda kompleks, pilihlah 2 jawaban yang benar. Nomor 1, proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan titik-titik. Nah, di sini pilihannya A oksigen, B glukosa, C karbon dioksida, D air. Nah, jadi di sini siswa diperintahkan memilih 2 jawaban yang benar. Tinggal mereka mengklik yang mana yang benar. Ya, misalnya glukosa ya, dan oksigen. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jumpa lagi dengan tutorial cara membuat soal menjodohkan di e-learning. Langkah pertama, kita buat kuis ya. Ini sudah kita buat kuis, yaitu PAS IPA semester genap kelas 7. Nah, kemudian tingkat tertinggi itu kita bisa isi 100,00. Kemudian simpan. Nah, ini soalnya belum ada, kita buat soal ya. Ini kita bisa tambah sebuah pertanyaan baru ya. Ini secara langsung. Kalau misalnya kita sudah membuat kategori, kita bisa ambil dari bank soal. Karena kita belum ada kategori, maka kita buat atau tambah sebuah pertanyaan baru. Kita klik sebuah pertanyaan baru, kemudian pilih yang poin ketiga. Karena kita akan membuat soal menjodohkan, yaitu kita pilih yang mencocokkan. Nah, kita klik kemudian tambahkan. Nah, beginilah tampilannya, tampilan yang akan kita isi pertanyaan dan jawabannya ya. Ada beberapa tanda seru ini kita isi. Nama soal nih kita tulis 1 ya, nomor soalnya. Kemudian teks soal ini kita bisa ketikkan menjodohkan. Kita masukkan lagi perintahnya adalah, kita tulis 1 saja. Pasangkan jenis pelapukan. Nah, ini soalnya, ini perintahnya ya. Pasangkan jenis pelapukan dan faktor yang mempengaruhinya. Ini perintahnya ya.
Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di situ terdapat soal 1. Nah, soal 1, soal 2, soal 3 yang masing-masing di bawahnya ada jawaban yang benar ya. Nah, kita tulis soal 1 dulu. Misalnya mikroorganisme tanah. Ini jawabannya bio. Nah, kita tulis di jawaban yang benar nih biologis ya. Soal 2, pertanyaan singkat saja ya ini. Air dan perubahan kimia. Air dan perubahan kimia. Soal 2, kemudian jawaban yang benar kimiawi. Soal 3, iklim dan sinar matahari. Iklim dan sinar matahari. Jawaban yang benar adalah fisikawi. Nah, di sini cuma ada 3 soal saja dengan 4 jawaban. Jadi kita bikin 4 jawaban. Yang 3 benar, yang 1 untuk pengecoh. Jadi kita kosongkan untuk 3 soal lagi. Nah, ini kita klik kosongkan untuk 3 soal lagi untuk membuat jawaban pengecoh ya, jawaban pengecoh tanpa disertai soal ya. Nah, di soal 4 ini kita tidak usah mengisi soalnya, tetapi kita cukup mengisi jawaban pengecohnya, yaitu misalkan mekanisme. Nah, jadi di sini sudah ada 3 soal dan 4 jawaban ya. Kemudian kita simpan perubahan paling bawah, simpan perubahan. Oke, soalnya sudah selesai. Ini tampilannya ya, tampilan di dalam edit quiznya. Kita klik di sebelah tong sampah itu ada seperti pembesar. Ini untuk preview soal atau melihat soal, kita klik. Nah, di sini tampilannya yaitu soal 1, menjodohkan 1, pasangkan jenis pelapukan dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada 3 soal. Kemudian di sampingnya ada pilih. Nah, pilih ini nanti akan dipilih oleh siswa ya, sesuai dengan jawaban yang benar. Misalnya iklim dan sinar matahari. 3 klik, kemudian jawabannya itu misalnya saja kita sembarangan ya, karena siswa ada yang belajar, ada yang tidak. Nah, di sini kita pilih sembarangan dulu. Nah, seperti inilah tampilannya. Oke, mungkin itu saja tutorial cara membuat soal menjodohkan di e-learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih.